pelajari tentang nih, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dilakukan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli. Tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959. Ini lagi sekalian ya, ini pelajaran yang resmi kita pakai Undang-Undang Dasar 1945. Ini naskah perubahan pertama, dia sudah ya untuk amandemen pertama. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang umum MPR tahun 1999. Naskah perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Juga naskah perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Ini juga naskah perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Jadi sudah banyak 4 kali ini perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah risalah rapat paripurna kelima sidang tahunan MPR tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Demikian ya untuk yang pesan itu. Nah, sekarang kita belajar nih. Nah, ini pembelajaran untuk yang kali ini yang paling utama adalah ini ya, kalian sudah hafal waktu itu ya, kalian disuruh apa menghafal kelompok. Nah, sekarang ada juga yang hafal, misalnya Indang itu hafal itu juga waktu itu. Sekarang kelas 8 apa ya, 8A ini ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan atau preambul. Untuk seperti ini ya, untuk pembukaan ini kalian boleh belajar sendiri dan ya, boleh belajar sendiri sampai halaman, mulai dari halaman halaman 26 ya, halaman 26 sampai halaman 40 ya, sampai halaman 48 nih yang terakhir nih. Belajar sendiri sampai halaman 45. Ini bisa baca-baca ya, bisa baca-baca tentang ini. Sudah tahu ya kemarin ya, yang kelas 7 itu sudah kita ajarkan tentang nih bagaimana perumusannya, lembaga apa yang merumuskan, siapa ketuanya, nih untuk yang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan suatu hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 di mana di situ ada pembukaan adalah merupakan suatu hukum dasar yang tertulis. Ini bentuknya tertulis ini. Tapi ada juga yang tidak tertulis ya, namanya apa ya? Konvensi. Konvensi apa? Aturan dasar yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun bentuknya tidak tertulis, tetap ditaati. Ini adalah konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.
Tadi sebelum amandemen sudah amandemen sudah ya. Karena ini bagaimana hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan di buku kalian halaman 28. Di buku kalian halaman 28 nih ya. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nih. Ini proklamasi kemerdekaan kemarin apa? Masih ingat nih? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu bunyi proklamasi. Ya, bunyi proklamasi seperti itu. Ini untuk yang alinea 1, 2, 3 ini pernyataan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Kalau dihubungkan dengan naskah proklamasi tadi itu. Terus yang alinea keempat, tanggung jawabnya bahwa bangsa Indonesia sudah memproklamasikan diri. Tanggung jawab bahwa akan dilakukan secepatnya ya. Segala sesuatu yang belum diselesaikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi itu akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya atau dalam waktu sesegera mungkin atau dengan waktu yang sangat cepat gitu. Ini sudah tahu ya, ini bunganya jadi sangat erat sekali nih. Ini berikutnya sangat erat sekali sehingga bangsa Indonesia sudah siap ya untuk menjadi negara yang merdeka, lepas dari penjajah. Berikutnya lagi adalah ini untuk yang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Ini untuk yang pembukaan ini memuat berbagai macam hal yang fundamental ya, atau yang fondasi banget ya. Misalnya ada bentuk negara, ada dasar negara, ada tujuan negara, ada kedaulatan rakyat, dan ada pernyataan kemerdekaan di sini. Ini untuk yang ini pembukaan memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, dipelajari di halaman 30. Baca-baca buku di rumah, baca-baca buku di rumah, belajar ya, biar ilmunya bertambah. Untuk yang berikutnya adalah nih makna tiap peralinea, halaman 31. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang alinea pertama, kita tahu semua ya, baca-baca dulu ya. Di sini memuat dalil objektif dan dalil subjektif, ya, bahwa seluruh bangsa di dunia itu tidak mau dijajah. Ya, mereka ingin merdeka. Ya, jadi bentuk penjajahan itu adalah karena apa? Tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ini untuk seluruh bangsa di dunia, tidak mau ya, pokoknya ada yang mau dijajah itu tidak ada. Ya, bangsa Indonesia sendiri sudah mau lepas nih dari belenggu penjajah. Ini dalil subjektif bangsa Indonesia. Kalau dalil yang objektif bahwa seluruh dunia itu tidak mau ya jajah, jadi objektif menyeluruh objektif. Yang subjektif bagi bangsa Indonesia sendiri, bagi diri bangsa Indonesia yang tidak mau juga ya. Siapa yang mau dijajah ya? Penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, di mana manusia diperlakukan sewenang-wenang, diskriminatif, diperas tenaganya, tidak ada rasa keadilan, semuanya dimiliki oleh para penjajah itu. Ini keadilan tidak ada. Ini jadi siapapun tidak ada yang mau dijajah lah ya, untuk yang alinea pertama ini.
kita harus bisa melepaskan diri dari penjajahan siapa saja, termasuk penjajahan dari antar sama manusia. Karena manusia memang punya sifat ingin menjajah dan masih orang lain tuh. Ini untuk yang alinea pertama sudah tahu ya. Untuk yang alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini sudah sampai ke pintu gerbang ya, sudah menuju sesuatu yang diinginkan tentunya, dengan cita-cita merdeka, gitu. Bersatu, artinya bersatu ya, tidak tercerai bersatu, berdaulat, berdaulat itu ya tentunya sudah diwujudkan dalam bentuk kedaulatan rakyat. Adil ya, inginnya adil ya. Adil tidak hanya adil untuk manusia secara pribadi, tapi juga adil keseluruhan ya. Dan makmur ya. Ya, makmur ini tidak dimiliki perseorangan juga ya. Melainkan seluruh rakyat Indonesia harus mengucap kemakmuran. Ya. Jadi tidak hanya manusia-manusia tertentu yang boleh makmur nih. Ya, seluruh bangsa Indonesia kalau bisa makmur semua, merata, ya, adil dan makmur, makmuran yang merata. Berikutnya adalah ini untuk yang makna alinea ketiga. Ini halaman 34. Ini makna alinea ketiga, bahwa bangsa Indonesia itu ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah ini ya, kemerdekaan kita ini walaupun waktu itu kita bersenjata bambu runcing atau mungkin organisasinya masih belum begitu kuat ya, tapi alhamdulillah ya, karena waktu itu kita membela kebenaran ya, sehingga Allah memberi jalan ya, untuk bisa kita merdeka ya. Memberi jalan keluar yang terbaik ya, kita bisa merdeka ya, karena kita keyakinan bahwa Allah itu juga akan membantu hambanya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan, sehingga bangsa Indonesia bisa berhasil mengalahkan ketidakadilan tersebut atau kesewenang-wenangan dari para penjajah itu, dan kita bisa meraih suatu kemerdekaan yang kita inginkan. Ini juga karena apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini karena bangsa Indonesia itu juga punya apa ya, keyakinan spiritual yang tinggi, keyakinan spiritual, keyakinan pada Allah ini yang Maha Kuasa. Juga ini ya, supaya kita itu menjadi bangsa yang bebas ya, bebas yang tentunya bebas yang sesuai dengan aturan ya, dan bertanggung jawab. Ini maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini pernyataan dari bangsa Indonesia untuk merdeka. Selain dari rahmat Allah, juga bangsa Indonesia ini sudah menyatakan kemerdekaan itu. Ini untuk yang makna alinea ketiga. Untuk yang makna alinea ketiga yang lebih jelasnya lagi ya, kalian bisa membaca halaman 34 ya. Halaman 34 bisa dibaca dengan lebih jelas dan gamblang. Untuk yang makna yang alinea keempat ya. Ini kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk yang alinea keempat. Nah, maknanya apa aja di situ? Maknanya yang pertama adalah ada tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang tujuan negara kita itu disingkat dengan 3MI1. Yang pertama apa? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan dari negara kita. Nah, juga ini ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ini sudah ya. Maka disinilah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar. Nah, berikutnya lagi bentuk negara. Nah, bentuk negara apa? Nah, bentuk negara kita adalah dengan suatu susunan negara republik. Negara republik yang kita pilih ya. Karena ini untuk seluruh rakyat. Nah, kalau kerajaan itu kan hanya turun-temurun. Kalau yang ini untuk seluruh rakyat, untuk publik, untuk umum, untuk seluruh rakyat. Terus berikutnya, selain itu juga ada berkedaulatan rakyatnya, jadi rakyat yang memerintah. Rakyat, berkedaulatan rakyat. Ini juga ada, selain itu ada dasar negara kita ini ya. Dasar negara kita itu apa? Ya, Pancasila. Itu ada ya. Dasar negara kita tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dasar negara yang secara resmi dan sah. Nah, demikianlah ya anak-anak sekalian untuk pembelajaran pada hari ini ya. Saya akhiri aja dulu, kalian boleh baca-baca sendiri yang lebih jelas, lebih gamblang ya. Nah, ini untuk materi, belum, tugasnya masih belum ada sih. Ini masih materi dulu. Ya, anak-anak kemarin ada beberapa yang belum garap tugas sama sekali ya. Tolong tugasnya dikerjakan lah ya. Ya, sambil istirahat di rumah sambil mengerjakan tugas gitu. Nah, sudah ada ya untuk PPKN-nya. Kalau ada yang kurang jelas ya, ditanyakan lewat WA atau ke rumah. Kalian boleh ke rumah tapi jangan bergerombol ya. Nah, kita lah masih dalam situasi pandemi seperti ini, tidak boleh bergerombol. Nah, kita tidak boleh tatap muka seperti biasanya. Nah, ini anak-anak juga harus bisa mandiri ya, belajar mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Nah, ini kita masih bersabar dulu ya, bersabar untuk bisa berkumpul kembali seperti semula. Untuk itu dari saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.